Shalom semuanya. Nah, berjumpa kembali dalam program Bible Study bersama saya Keisha Waro. Dan di sini sudah ada bersama-sama dengan kita Bapak Pendeta Dr. Frans Pantan dan juga ada 3 mahasiswa dari STT Bethel Indonesia. Dan ini mereka adalah mahasiswa-mahasiswa pasca sarjana yang keren abis dan luar biasa sekali yang nantinya next jadi hamba Tuhan, oke? Betul? Amin. Nah, ngomongin menjadi hamba Tuhan nih kayaknya memang agak sedikit ngeri-ngeri sedap juga ya. Karena kalau melihat dari tema kita hari ini, Pak Frans, ini tuh seru sekali dan masih banyak orang di sana atau sahabat-sahabat Bible Study sana tuh pasti banyak pertanyaan dengan tema saat ini. Yaitu tema kita adalah murka, tribulasi, dan antikris. Nah, topik ini memang sebenarnya menjadi tanda tanya ya. Sebenarnya ini tribulasi ini apa sih? Dan apa hubungannya dengan antikris? Saya berikan kesempatan kepada Pak Frans. Ya, terima kasih Ibu Kesia. Tribulasi adalah masa aniaya besar. Demikianlah keterangan Alkitab. Dan pertanyaannya, apa hubungannya dengan antikris? Ya, hubungannya dengan antikris adalah antikris itu akan menyiksa ya, atau membuat sengsara orang-orang yang masih tertinggal atau yang tidak terangkat. Oke, ini pembahasannya semakin menarik ya, apalagi kalau berbicara tentang murka tribulasi yang memang ini adalah masa kesukaran besar selama 7 tahun dan juga ada hubungannya dengan antikris. Dan mungkin ada materi atau pembahasan selanjutnya yang bisa Pak Frans sampaikan, saya persilakan. Iya, kalau kita baca 1 Tesalonika pasal 5, khususnya pada ayat 1-3 misalnya, saya mulai dari situ. Bicara soal zaman dan masa, tidak dapat diragukan lagi bahwa Paulus menyampaikan secara pribadi betapa pentingnya perkataan Yesus kepada jemaat di Tesalonika seperti yang tercatat dalam Markus pasal 13 ayat 32. Tetapi tentang hari itu atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Nah, lebih lanjut dalam ayat 2, mengenai hari Tuhan harus dipahami dengan latar belakang perjanjian lama. Artinya tidak boleh kita lepaskan dari perjanjian lama. Istilah tersebut adalah saat Tuhan yang adil turun tangan dan memperlakukan keadilannya. Umumnya, hari Tuhan menunjuk kepada jangka waktu yang lama ketika musuh-musuhnya dikalahkan yang diikuti oleh pemerintahan Kristus di bumi. Bukan kepada suatu masa selama 24 jam saja. Bukan. Dalam hal ini, hari Tuhan dapat merujuk kepada parousia dan kemunculan antikris tadi itu. Gambaran mengenai sakit bersalin yang ditekankan bukanlah tentang rasa sakitnya, melainkan sifat mendadak dan tanpa belas kasihan dari hari tersebut. Begitu sakit bersalin itu timbul, orang tidak dapat lolos darinya. Kemudian dalam ayat 4-9 yang saya ingin jelaskan itu adalah hidup benar. Orang percaya tidak hidup dalam dosa dan pemberontakan, sebab mereka adalah anak-anak siang yang mendahului malam dan tidak akan mengalami malam murka Tuhan yang telah ditetapkan. Kata berjaga-jaga dalam ayat yang ke-6 itu berarti tetap sadar dan waspada. Dalam konteks ayat tersebut, Paulus tidak menasihati para pembacanya untuk berjaga-jaga kepada hari Tuhan, melainkan untuk bersiap secara rohani agar luput dari murka pada hari itu. Terdapat 2 tahap pada masa pemerintahan antikris, yaitu tahap pertama 3,5 tahun pertama. Antikris muncul dan mengadakan perjanjian 7 tahun dengan Israel. Ya. Lalu kemudian Bait Suci di Yerusalem akan dibangun kembali. Sistem agama palsu ini merupakan gereja dunia yang kompromi terhadap dosa. Jadi hati-hati. Ini akan muncul ini agama-agama palsu ini. Ya.
penyerbuan Israel oleh kerajaan Magog dari utara dan raja-raja selatan, pertobatan dan penginjilan, penghukuman atas dunia. Nah, ini tahap pertama, 3,5 tahun pertama, anti-Kris itu. Kemudian ada tahap kedua, 3,5 tahun kedua itu, pemutusan perjanjian damai dengan Israel oleh anti-Kris. Dan dimulainya masa aniaya besar, tribulasi. Itu dijelaskan dalam Matius pasal 24 ayat 21. Lalu pelayanan 2, saksi Tuhan yang bernubuat agar manusia bertobat. Nah, setan akan dilemparkan ke bumi. Nah, rasain lu, kata orang ya. Gereja dunia palsu dihancurkan karena antikris ingin disembah. 2/3 bangsa Yahudi di Palestina akan mati dianiaya. Ini semua keterangan Alkitab, jadi saya nggak tafsirkan di sini, hanya saya menginformasikan keterangan-keterangan yang autentik dari Alkitab. Antikris akan memberi tanda 666 pada tangan atau dahi manusia untuk bisa dijadikan sebagai alat berdagang gitu kan. Ya. Nah, ini ya, Alkitab semua ngomong ini. Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Orang yang percaya Yesus di masa antikris akan mati syahid. Nah, murka Allah 7 cawan itu. Nah, ini semua informasi-informasi yang perlu dipelajari, dikaji secara hati-hati dan cermat, agar kita bisa memahami yang disebut dengan tribulasi dan antikris itu. Nah, perlu dipahami bahwa peristiwa pada masa antikris seperti yang tertulis di atas akan terjadi, tetapi urutan peristiwanya secara kronologis belum tentu seperti itu. Oke, wah, ini pembahasannya semakin menarik dan semakin banyak pertanyaan yang timbul, karena kalau memang lihat dari temanya kali ini tuh tentang murka, tribulasi dan juga antikris, sebenarnya ada pertanyaan juga, itu kan kapan, zamannya kapan, masanya kapan, tapi yang itu kembali lagi nggak ada yang tahu. Yang penting intinya adalah berjaga-jaga, waspada dan sadar. Terakhir, hidup benar. Karena kita nggak tahu kapan kita dipanggil, ya kan? Kapan itu zaman itu akan datang. Yang penting kita tetap berjaga-jaga dan hidup benar. Nah, kali ini sepertinya udah nggak sabar, ada yang ingin ditanyakan karena emang temanya seru. Ya, saya mau nanya nih. Oke, silakan. Gini Pak, kami memang berharap dan kita semua orang percaya berharap tidak masuk masa tribulasi itu Pak. Ya, kalau bisa kita masuk surga lah Pak, nggak usah ngadepin ancaman antikris atau apa Pak. Tapi menarik Pak ketika Bapak bilang kalaupun kita masuk di sana ada 2 saksi. Akan ada 2 saksi Pak yang dicatat khususnya di dalam Wahyu 11 ayat 1-14 tentang 2 saksi Allah yang tadi akan membela. Siapa itu Pak 2 saksi Allah itu Pak di dalam Wahyu pasal yang ke-11 ayat 1-14 itu Pak? Wah, ini menarik juga nih. Ini pertanyaan yang ngeri-ngeri sedep juga nih Pak. Memang dalam Wahyu 11 itu kan dikatakan bahwa Allah akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung. Nah, apakah di Alkitab ada petunjuk tentang siapakah nih 2 saksi Allah itu nih? Pak Frans, silakan. Iya, Mbok, ya saya ditanya, Pak Frans percaya masuk surga atau enggak? Kan gampang saya jawab, saya percaya karena menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini tanya soal saksi, saya belum pernah wawancara dengan dia. Waduh, tapi oke lah. Pertanyaan ini harus diresponi dengan 2 pertanyaan. Siapa dan untuk apa saksi-saksi itu? Ada 3 teori yang diajukan mengenai identitas kedua saksi dalam Wahyu 11 ayat 3-12. Yang pertama adalah Musa dan Elia. Yang kedua adalah Henokh dan Elia. Yang ketiga adalah 2 orang percaya yang belum diketahui yang ditetapkan Allah sebagai saksinya pada akhir zaman. Nah, pandangan yang mana yang benar? Kelemahan pandangan pertama adalah bahwa Musa pernah mati
sehingga ia tidak bisa menjadi seorang dari kedua saksi itu. Yang mati, karena jika demikian Musa akan menyanggah ajaran Ibrani 9:27. Penghukuman pendukung pandangan pertama akan mengatakan bahwa semua orang yang dibangkitkan dalam Alkitab, Lazarus dan sebagainya, pada akhirnya juga mati kan? Iya. Ibrani 9 ayat 27 dianggap sebagai peraturan pada umumnya, bukan prinsip mutlak. Walaupun pandangan kedua tidak mempunyai kelemahan yang kentara atau yang mencolok, karena masuk akal jika Allah mengangkat kedua orang ini sebelum mati, Henokh dan Elia, demi mempersiapkan mereka bagi rancangan khususnya itu. Tapi yang juga saya perlu sampaikan, pandangan ketiga tidak mempunyai kelemahan. Nah, ketika pandangan sah dan merupakan tafsiran yang masuk akal bagi orang Kristen, ya, identitas kedua saksi ini merupakan isu yang tidak boleh dibela secara dogmatis oleh orang Kristen. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan saya terhadap pertanyaan yang amat sangat sulit tadi itu. Ya, memang Pak Frans kalau mau dilihat ini intinya adalah kembali lagi ini adalah rahasia Allah, misteri ilahi yang memang sebenarnya nggak bisa kita pikirkan dengan pikiran manusia, itu semua ada di pikirannya Allah sendiri. Dan untuk itu yang penting intinya adalah kita tetap kuat dalam iman sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Nah, kalau mau dibilang ini karena semakin menarik dengan tema sekarang ini, mungkin pasti ada yang bertanya. Nggak mungkin pasti, kalau enggak ya. Pasti ada yang mau bertanya. Apalagi ini pasca sarjana nih. Oke, iya silakan. Baik Pak, saya ingin bertanya, sehubungan dengan tribulasi dan antikris, ada nggak sih petunjuk dari Alkitab yang mengungkapkan identitas dari antikris itu Pak? Wah, ini bagus sekali pertanyaannya ya Pak Frans, karena memang ngomongin tribulasi dan antikris ini memang gak bakalan habis-habisnya. Tapi saya tahan dulu, jangan dulu dijawab Pak Frans, karena sahabat Bible Study, pertanyaan ini akan dijawab oleh Pak Frans sendiri, tapi pada part kedua di episode kali ini, yaitu dengan tema murka, tribulasi, dan juga antikris. Akhir kata saya Keisha Waro, pamit undur diri. Sampai jumpa, God bless you.